Selamat pagi, salam saudara. Saya mengajak kita uh, berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami mempelajari tentang nubuatan eskatologi, bahkan masa-masa yang akan datang, bahkan tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Pimpin kami, berkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik saudara, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita melihat nubuat. Jadi ada nubuatan kitab suci, kemudian ada penggenapan di masa yang akan datang. Dari sini kita dapat melihat bahwa penggenapan nubuatan itu harus diberikan pembuktian dalam teks-teks sesudahnya. Jadi teks sebelumnya mengatakan demikian, kemudian relevansi penggenapan di masa yang akan datang itu kapan atau di mana. Anda harus bisa menemukan bagaimana relevansi sebuah teks dalam penjabaran dari timing atau waktu yang digenapkan pada masa yang akan datang. Nah, pada hari ini kita akan melihat satu contoh nubuatan yang juga kadang salah dipahami oleh banyak orang, sehingga banyak yang memikir bahwa ini hanya rentang masa yang tidak bisa diprediksi waktu atau tentang apa ya. Nah, hari ini kita melihat contoh satu nubuatan dalam kitab Daniel. Coba Anda perhatikan tentang nubuatan 70 masa Daniel. Ya, saya ingin menjelaskan kepada kita. Sebelum itu silakan, mungkin barang 1 menit Anda membaca ini di Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Silakan masing-masing dapat membacanya. Ya, jika Anda telah membaca bagian ini, coba kita renungkan betapa Allah memiliki satu planning, ya, satu rencana yang sungguh luar biasa dalam penjelasan timetable ilahi dalam nubuatan 70 masa Daniel. Dapat digambarkan bahwa pada masa kini ada masa yang missing di sana, ya. Sehingga dalam pemikiran kita, apakah masa ini telah digenapi? Mari kita lihat sejenak. Baik, perhatikan, pertama nubuatan ini berhubungan dengan bangsa Daniel dan kota Daniel, yakni bangsa Israel dan kota Yerusalem, jelas. Nah, ini sebenarnya merupakan jawab terhadap doa Daniel yang mohon agar murka Tuhan berlaku atas Yerusalem. Dalam pasal 9 kita dapat melihat itu, yang telah menjadi puing-puing sesuai nubuatan Nabi Yeremia. Jadi jelas, nas ini berbicara tentang Yerusalem dan bangsa Israel, tidak berbicara tentang masa bagi bangsa-bangsa, ya, belum. Cuma nanti ada penjelasan yang dapat kita perhatikan. Ayat ini menyebutkan adanya dua orang raja yang berbeda dan keduanya jangan dikacaukan, ya. Raja yang pertama memang sebut Mesias, itu dalam ayat 25, ya, seorang hidup rapi. Sedangkan pada raja kedua, ya, itu jelas raja yang dimaksud sebagai pembinasa keji atau yang disebut sebagai antikris di masa yang akan datang.
Nah, raja kedua ini nanti akan membuat bangsa Israel itu sulit. Jika Anda perhatikan di dalam misalnya kitab Wahyu tentang nubuatan pada masa tribulasi dalam kitab Wahyu, bahwa Israel akan dikejar-kejar karena mereka tidak mau diminta untuk menyembah antikris. Dari situ dapat dipahami bahwa masa dalam kitab Daniel, yaitu ada satu periode 1 kali 69 kali 7 masa. Itu adalah masa yang sudah dilewati di masa terdahulu. Sedangkan 1 kali 7 masa itu belum tergenapi. Ya. Jadi 1 kali 69 kali 7 masa itu belum itu sudah tergenapi. Jadi yang 1 kali 7 masa itu belum tergenapi. Sehingga saudara, ada satu rentang Allah telah bekerja bersama Israel sebanyak 69 kali 7 masa. Tetapi 1 kali 7 masa itu belum terjadi. Kapan itu terjadi? Nah, ini disinggung dalam bagian ayat 25, 26, 27. Jadi nanti Mesias yang disebut raja yang pertama itu akan diusir oleh raja yang kedua, atau mengalami penyingkiran ya oleh raja yang kedua. Nah, sehingga raja yang kedua ini akan menindas orang-orang Israel. Raja yang pertama itu disingkirkan itu kapan? Jelas ini mengacu kepada penyingkiran masa dari Mesianis ketika Mesias harus menanggung penderitaan di kayu salib. Dari sini jelas bahwa Mesias yang akan datang itu akan menumpas raja yang kedua tersebut. Nah, kalau dalam sebenarnya bagus kita ada pertemuan tatap muka sebenarnya supaya kita dapat menjelaskan detail dalam bagan-bagan yang menarik yang dapat ditunjukkan di mana posisi kita, kapan antikris, kapan kita bertemu dengan Tuhan, kapan pengangkatan gereja, kapan semua terjadi. Ya, mudah-mudahan saya akan membuat dari kertas saja di mungkin dalam pertemuan besok lusa, mungkin saya akan mencoba membuat. Nah, oleh karena itu antikris dalam nubuatan Daniel itu jelas digambarkan sebagai raja yang akan membinasakan pekerjaan Mesias. Di sini bangsa Israel akan dikejar, akan ditindas, akan diberikan penderitaan yang cukup berat. Seluruh waktu dilibatkan secara tegas, tepat, dan terperinci, yaitu 70 kali 7 masa yang dibagi dalam 3 periode tertentu, yakni pertama, periode 7 kali 7 masa, kemudian periode 62 kali 7 masa, dan periode 1 kali 7 masa. Nah, periode yang 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa itu telah tergenapi, sehingga totalnya adalah 69 kali 7 masa. Itu sudah terjadi. Nah, persoalannya yang sekarang yang periode 1 kali 7 masa, banyak orang yang akan mereka-reka atau menebak-nebak kapankah periode masa ini akan terjadi, yaitu 1 kali 7 masa. Nah, kalau kita ingat bagaimana periode kesengsaraan terjadi, maka periode ini adalah tepat untuk menggambarkan periode di mana kesusahan besar itu akan terjadi, yaitu 1 kali 7 masa. Betul bahwa kalau dalam kitab Wahyu 1260 hari yang menggambarkan
setengah dari periode ini, ya, atau sebanyak kurang lebih 3,5 tahun digambarkan di sana. Nah, bagi kita jelas bahwa di akhir periode yang ini tadi ya, 62 kali 7 masa, di sini kita melihat Mesias itu mengalami penolakan dan aniaya sehingga menyebabkan peristiwa salib itu terjadi. Sehingga seharusnya 1 kali 7 masa itu berlanjut setelah ini, betul kan? Nah, lalu kenapa? Sudah terjadi atau belum yang 1 kali 7 masa ini? Jawabannya jelas bahwa masa 1 kali 7 masa itu belum terjadi. Lalu, kalau begitu, masa yang sekarang itu di mana? Yaitu di sini, di antara ini. Nah, di sini kira-kira. Ya, di antara masa yang kedua dan masa yang ketiga. Masa kedua setelah selesai, masa yang ketiga belum selesai. Mengapa demikian? Nah, dalam master plan ilahi, disinilah Tuhan menurunkan satu rencana rahasia Allah melalui pelayanan anugerah yang dilakukan oleh para rasul Paulus. Kita melihat di sana. Ya. Ya, setelah Anda membaca bagian ayat yang terakhir, ayat 27, sudah dijelaskan bahwa 1 kali 7 masa ini itu belum terjadi. Barang siapa yang mengatakan bahwa ini sudah terjadi, maka dia harus dapat membuktikan bahwa kesengsaraan besar itu telah terjadi. Ya, bagian yang ini ya, yang 1 kali 7 masa. Barang siapa mengatakan bahwa ini telah terjadi, maka dia harus membuktikan bahwa adanya satu penderitaan yang berat yang dialami oleh umat manusia, yang beratnya sangat berat, yang seperti belum pernah terjadi. Namun pada kenyataannya sampai sekarang, coba Anda renungkan, adakah penderitaan yang lebih berat daripada penderitaan seperti belum pernah terjadi? Saya kira belum ada penderitaan berat yang terjadi sangat berat seperti belum pernah terjadi. Semua penderitaan berat yang terjadi itu sudah pernah terjadi dahulu, bahkan masa-masa sebelum ini, bahkan sampai sekarang Anda tahu situasi yang sangat menakutkan, sangat mencemaskan umat manusia. Tetapi saya katakan, periode 1 kali 7 masa itu adalah masa di mana kesusahan besar yang sangat itu terjadi di muka bumi.
Lalu kapan itu terjadi? Sampai hari ini 1 kali 7 masa ini saya katakan belum terjadi. Oleh sebab itu disinilah kita melihat bahwa nubuatan 1 kali 7 masa ini itu saya katakan dipending dalam program Allah. Mengapa demikian? Ya, karena di antara ini tadi, di antara periode kedua dan periode ketiga, Tuhan dapat digambarkan menyisipkan satu penata layanan. Minggu lalu saudara sudah membahas tentang Roma pasal 11. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan bagi bangsa di luar Israel. Jadi ini adalah masa bagi semua bangsa yang percaya. Nah, nanti setelah masa ini berakhir, maka Tuhan akan mengembalikan masa itu kepada periode di mana Israel akan berurusan dengan Allah, khususnya melalui periode 1 kali 7 masa ini dalam nubuatan Daniel. Ya. Dan keseluruhan periode ini, yakni 70 kali 7 masa, merupakan waktu untuk melenyapkan kefasikan dan mengakhiri dosa. Artinya sampai genap masa yang ketiga ini, ya, ini dipergunakan untuk memurnikan manusia untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, terkhususnya bagi program Israel. Kalau Israel itu akan mendapatkan, melewati peristiwa-peristiwa ini, dan dikatakan untuk melenyapkan kefasikan di antara mereka, mengakhiri dosa, untuk menghapus kemurtatan di antara mereka, supaya Mesias datang untuk menyatakan kebenaran kekal dalam kerajaan 1000 tahun. Sehingga saudara, segala nubuatan yang ada di dalam PL yang diperuntukkan bagi Israel itu akan mendapatkan penggenapan di masa yang akan datang dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi syaratnya adalah masa yang ketiga ini tetap harus dilalui oleh Israel. Nah, lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara akan melewati periode 1 kali 7 masa? Saudara akan menjawabnya. Ya. Saudara mungkin bisa dapat mengerjakan bagian ini dalam penugasan. Nah, arti dari istilah masa dalam kitab Daniel, saya pikir ada banyak mungkin juga yang mencoba untuk memberikan satu penafsiran tentang kata masa. Kata masa itu adalah kata yang menunjukkan satu kurun waktu. Nah, ada yang menafsirkan kata masa itu sama dengan tahun. Ya. Adalah karena Daniel memang mengartikan kata masa sebagai tahun, seperti dalam Daniel 9 ayat 1 dan 2. Anda bisa baca ini ya. Bisa baca Daniel pasal 9 ayat 1 dan 2, silakan dibaca. Nah, di situ dijelaskan memang Daniel sedang membuat satu kronologi peristiwa dalam rentang ya satu masa itu ya 1 tahun. Ya. Jadi dengan demikian, ketika satu masa itu terjadi, misalnya 1 kali 7 masa, berarti dia 7 tahun. Nah, perhitungan sampai Yesus disalib itu tepat 69 kali 7 masa tahun. Ya. Jadi kalau 69 kali 7 masa tahunnya, ya, itu tepat pada peristiwa Yesus tersingkir melalui salib, maka saya percaya peristiwa 1 kali 7 tahun adalah peristiwa kesusahan besar yang sebanyak 70 tahun sengsara. Ya, pasti akan terjadi. Nah, saudara-saudara, melalui penjelasan ini, saya ingin kita melihat kitab Daniel ini sebagai suatu contoh
di mana perhitungan masa-masa yang akan datang dalam nubuatan-nubuatan terdahulu begitu detail, begitu rinci, sehingga bagaimanapun perhitungannya, nabi-nabi yang menubuatkan masa ini itu sudah paham dan diberi kuasa, diberi oleh ilham oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang demikian, bahwa itu akan terjadi sekian masa, sekian tahun, itu sudah memang terjadi demikian. Sehingga tepat selagi di akhir masa itu Tuhan mengumumkan masa baru yang 490 tahun, yaitu 70 kali 7 masa yang memiliki pengertian waktu yang sama. Jadi jumlah 70 kali 7 masa itu tepat ya jumlahnya. Konteks tentang nubuatan berarti agar masa haruslah ditafsirkan sebagai tahun. Jika menafsirkannya dengan hari, maka tidak mungkin dalam waktu 490 hari kota dibangun dan dimusnahkan, apalagi kalau digabungkan dengan Daniel pasal 9 ini. Seperti yang terdapat dalam Daniel 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Ayat ini menjelaskan bahwa Daniel berkabung selama 3 kali 7 hari penuh. Nabi memakai hari bila yang dimaksudkan adalah hari, dan tidak memakai keterangan kalau yang dimaksudkan adalah tahun. Dalam Kejadian 29 ayat 27 mengatakan, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi. Istilah 7 masa ternyata dimaksudkan memang 7 tahun. Jadi masa itu sama dengan tahun. Terjemahan baru Alkitab dalam menafsirkannya sekaligus. Jadi saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk mereka-reka, mengandai-andai berapa lama, berapa waktu yang dimaksud dengan masa. Sangat penting diperhatikan bahwa setahun menurut nubuatan Alkitab sama dengan 360 hari. Argumentasi historis bila dilihat dalam kitab Kejadian dengan membuat perbandingan antara Kejadian 7:11 dan Kejadian 8:4 sama dengan 5 bulan. Nah, jadi Alkitab sendiri membuat kalkulasi matematis bahwa 1 tahun sama dengan 1 masa. Jadi kita dalam menafsirkan Daniel jelas bukan sebuah simbol yang tidak dapat diperhitungkan. Ini dapat diperhitungkan. Jelas. Penafsiran ini adalah penafsiran yang literal, yang wajar. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan minggu lalu. Dan penafsiran ini tidak mengubah makna teks yang sesungguhnya. Memang teks sedang menyampaikan demikianlah berita yang disampaikan itu. Lah, periode 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Pada periode pertama dan kedua, yakni periode 7 kali 7 dan 62 kali 7 masa dengan penuh kesulitan, Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan raja yang diurapi. Permulaan dari seluruh periode 70 kali 7 masa ini telah ditetapkan secara pasti, yaitu pada saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Akhir periode 69 kali 7 masa akan ditandai dengan penebasan Mesias sebagai Raja Israel. Sesudah itu Yerusalem akan dihancurkan oleh pengikut raja lain yang akan datang menguasai Yerusalem. Jelas, penebasan Yerusalem merupakan sindikasi bahwa Yesus akan mengalami penderitaan salib, yang mana ketika kedatangannya pertama dia mengalami kesengsaraan dan kesusahan salib, di mana dia harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian periode 1 kali 7 masa, ya,
kita ditunjukkan pada periode akhir, yaitu periode yang ketujuh. Nah, ini yang saya katakan tadi, periode ini adalah periode yang sangat sukar sekali. Periode yang sangat menyulitkan. Ya. Periode yang sangat sengsara. Jadi jangan Anda menginginkan periode ini dalam hidup. Ini periode yang lebih menderita daripada COVID-19. Ya, periode ini sangat melelahkan, sangat menyakitkan. Periode ini lebih menderita dari Romusa Rodi yang dilakukan oleh Jepang maupun Belanda. Jadi jangan pernah mengimpikan Anda masuk dalam periode ini, karena periode ini adalah periode yang memang menyengsarakan manusia. Ya. Pengenapan nubuatan Daniel. Dalam Alkitab terdapat 4 SK yang dikeluarkan oleh pemerintah Persia mengenai Israel. Pertama, SK Raja Kores kepada Ezra pada tahun 538 sebelum Masehi, sebagaimana tertulis dalam 2 Tawarik. Kemudian SK kedua dikeluarkan oleh Raja Darius pada tahun 520 sebelum Masehi, sebagaimana tertulis dalam Ezra pasal 6 ayat 1. Anda bisa membaca, ya. Sekalipun saya tidak melihat Anda membaca, Anda bisa membacanya dan harus membacanya supaya Anda mungkin pemahamannya lebih nyangkut lagi, ya. Kemudian SK yang ketiga yang dikeluarkan oleh Raja Artasasta pada tahun 457 sebelum Masehi yang tertulis dalam Ezra pasal 7. Ini dapat Anda baca. Jadi silakan sambil menonton video kemudian pause dulu, ya. SK keempat dikeluarkan oleh Raja Artasasta pada tahun 445 sebagian tertulis dalam pasal 2 ayat 1 kitab Daniel ini. Nah, sebenarnya ini merupakan SK-SK yang penting untuk pelaksanaan kehidupan di Yerusalem maupun kehidupan bangsa-bangsa dalam pembuangan. Dari keempat SK yang ada, SK yang diberikan Artasasta kepada Nehemia meliputi bukan saja pembangunan Bait Allah, tetapi juga kota. Nehemia memiliki SK yang cukup berat tugasnya, yaitu membangun Bait Allah dan juga membangun kota Yerusalem. Dan merupakan suatu izin baru yang cocok dengan nubuatan kitab suci. Hal ini menjadi permulaan perhitungan tahun dalam nubuatan Daniel. Jadi menghitungnya dari masa Nehemia yang membangun bait suci kemudian membangun kota sampai Yesus tersingkir. Ya, Yesus disingkirkan di salib, maka jumlahnya akan terhitung menjadi 69 kali 7 masa. Berapa itu ya? Ada kalkulator bisa dihitung. Itu pokoknya 69 kali 7 sama dengan sekian tahun. Ya. Jadi saudara sama dengan 483 tahun. Ya. Saudara-saudara, dari sini dapat kita jelaskan bahwa pada masa ini jelas pada tahun 445 sebelum Masehi. Artinya Yesus lahir dan anggap saja Yesus disingkirkan, ya. Yesus ada itu pada tahun perhitungannya kurang lebih tahun 3 Masehi, tahun 4 Masehi. Ya, kurang lebih begitu. Dan tahun 4 Masehi Yesus datang. Kemudian tahun 35 Masehi, ya, 37 Masehi, Yesus mengalami penyingkiran itu. Yesus mengalami penolakan, ya. Dan ini merupakan permulaan dari periode 70 kali 7 masa, yaitu 14 Maret tahun 445 sebelum Masehi. Ya, semoga saudara belum lahir pada tahun ini. Ya. Baik.
Sejak tanggal ini sampai kedatangan Mesias terdapat waktu selama 69 kali 7 masa. Jika dinyatakan dalam satuan hari, ini berarti waktu itu selama 173.880 hari, yakni 69 kali 7 kali 360. Jelas ya. Dan ini kedatangan seorang yang diurapi tepatnya terjadi pada tanggal 6 April 32. Kemungkinan ini tahun Yesus mati. Ya, Yesus disingkirkan. Ya. Dalam sejarah hal ini merupakan prosesi kemenangan Yesus masuk Yerusalem ketika dia menunggang keledai, kemudian orang ramai-ramai memberikan sambutan raja dengan menghamparkan daun-daun palem yang banyak di sepanjang perjalanan menuju Yerusalem. Nah, saudara, pada akhir periode kedua ini Mesias itu ditebas dan Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 7 Masehi 70. Mesias disingkirkan ya dan disalib, kemudian Yerusalem tahun 70 itu dihancurkan. Dan jelas kita melihat bahwa pada akhirnya nubuatan Daniel itu sangat benar-benar tergenapi. Ya, betul-betul tergenapi. Penggenapan nubuatan dalam periode jadi pada masa 1 kali 7 masa memang belum terjadi seperti yang sudah saya katakan kepada kita. Nah, oleh sebab itu nubuatan Daniel ini saya katakan merupakan nubuatan kerangka yang digambarkan oleh Allah dari masa Daniel sampai masa antikris itu akan berkuasa di bumi. Lalu masa ini apakah ada dalam nubuatan Daniel? Saudara akan menjawab itu, bahwa apakah masa ini ada dalam nubuatan Daniel, dan berikan alasannya. Itu menjadi tugas saudara dalam pertemuan kali ini. Pertanyaan saya adalah, apakah masa gereja atau masa kita ada sekarang itu ada dalam nubuatan 70 minggu kitab Daniel? Saya ulangi lagi. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, pertanyaan saya adalah yang akan Anda kerjakan dalam penugasan adalah, apakah masa gereja masa kini itu ada di dalam kerangka nubuatan 70 minggu kitab Daniel ini? Kalau ada, alasannya apa? Kemudian jelaskan bagaimana ada yang dimaksud. Kalau tidak ada, mengapa dan alasannya jelaskan. Jadi itu pertanyaan saya yang saudara harus kerjakan. Oke. Untuk itu nanti perhatikan penugasan, perhatikan tenggat-tenggat waktu mengerjakan tugas. Saudara kerjakan dengan konsisten, dengan baik. Ya. Dan saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.